Chelsea, Ibu. Demetrius, Ibu. Efran, Ibu. Fernando, Ibu. Gracie, Ibu. Hoki, Ibu. William, Ibu. Miss Gagarifa, Ibu. Cahaya, Ibu. Naitolo, Ibu. oh, iya. Samuel, Ibu. Terpandis, Wiwi Eli, Ibu. Yustaf. Ibu. Nah, baik. Kira-kira siapa yang belajar ini? Nah, berarti semua hadir ya? Ya, Bu. Nah, baik. Kemudian, bagaimana dengan kelasnya tadi sudah disapu? Sudah, Bu. Bagaimana dengan kesiapan buku-bukunya? Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita semua berdiri. Pancasila 2, 3 ya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak kami, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu supaya anak-anak kami bisa menjelaskan apa itu potensi sumber daya alam. Kemudian apa manfaatnya kita belajar potensi sumber daya alam ini? Nah, supaya kita bisa mengetahui daripada seluk-beluk daripada potensi sumber daya alam. Juga kita bisa mengetahui apa saja manfaat daripada sumber daya alam dan bagaimana cara kita melestarikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak kami, pada pembelajaran ini kita akan menggunakan yang namanya metode PB. Nah, kemudian nanti anak-anak kami dibentuk dalam kelompok. Ya. Jadi, anak-anak kami, saya akan memberikan suatu pertanyaan bagi anak-anak kami. Ya. Ini mungkin anak kamu sudah sering melihat di sekitaran kita ya. Nah, baik, sekarang ibu mau tanya ini. Pernahkah anak-anak kami melihat sawah, air, tanah? Iya, pernah ya. Karena di situ ada di sekeliling kita. Kemudian, apa saja yang anak-anak kami ketahui tentang daripada potensi sumber daya alam ini? Apa saja yang anak-anak kami ketahui tentang sumber daya alam? Contohnya sumber daya alam apa? Ya, iya, betul sekali. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semua anak-anak kami melihat ke depannya, ya. Nanti anak-anak kami harus bisa menyimak, menganalisis daripada video ini. Nah, itu ya. Akan memberikan materi tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Materi IPS kelas 7 semester 2 hutan lindung memiliki manfaat untuk mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi bagi kehidupan manusia. Hutan konservasi. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok penghabitan negara tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Cakupan wilayah unsur pelestarian alam dibagi menjadi 3, yakni taman nasional, taman wisata alam, dan taman budaya. Sumber daya alam tambang dibagi menjadi 3, lahan galian, atau lahan galian
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu tadi tayangan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang siapa yang memberikan pendapatnya tentang materi kita yang barusan saja kita lihat? Nah, silakan. Dari tayangan video saya melihat di situ tentang kawasan hutan Indonesia, yaitu ada hutan produksi, ada hutan lindung, dan ada hutan konservasi. Kemudian salah satu materi yang saya lihat tadi yaitu hutan produksi. Di dalam hutan produksi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku seperti kayu dan rotan. Ya, terima kasih. Siapa lagi yang memberikan pendapat? Nah, silakan seleksi. Dari hasil analisis saya mengenai video pembelajaran tersebut tentang sumber daya alam tambang, di mana sumber daya alam tambang tersebut terdiri dari bahan galian golongan A atau bahan galian strategi untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya adalah minyak bumi dan gas. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah perak, emas, dan tembaga. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri bahan tambang yang dipergunakan dalam kegiatan industri tidak secara langsungnya memenuhi hajat hidup masyarakat. Contohnya adalah batu, pasir, dan Kelompoknya. Ya, sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan gabung bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok dua di mana ada kelompok dua? Kelompok tiga, 4. Nah, baik, dengarkan. Di LKPD itu silakan tulis nama kelompoknya. Ya, hanya nama kelompoknya saja ya. Kemudian perhatikan petunjuk kerja daripada nah, dikerjakan dengan baik ya, biar nanti pada saat dipresentasikan hasilnya juga baik. Nah, setelah ini nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Ya, Bu. Bisa juga kamu melihat di sekitarmu apa saja yang Anda lihat tentang termasuk daripada potensi sumber daya alam. Ya. Sudah siap? Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Belum. Ibu. Sedikit lagi. Nah, bagaimana? Sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, baik. Sebelum kita mempresentasikan hasil
depan kelas, ya kita harus merefleksikan diri dulu supaya kita bisa lebih semangat lagi belajarnya. Nah, baik, sebelum kita mempresentasikan di depan, silakan berdiri semua, ya. Melakukan ice breaking. Semua dalam keadaan siap. Baik, mulai dari satu. Teguh semangat. Semangat. Jitu aku ji. Jitu aku ji. Jitu aku ji. Yes. Ya, bagus. Silakan duduk semuanya. Nah, baik, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita di depan kelas. Nah, siapa dulu yang duluan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas? Nah, baik, kelompok 1 ya. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanpa barang tambang apabila digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan air. Upaya yang dapat kami lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, menanam pohon, dan mengurangi sampah. Nah, tepukkanlah dulu Bapak. Nah, siapa lagi yang mau tampil? Kelompok siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Nah, ini kelompok berapa? Nah, silakan maju di depan. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui serta manfaat dan akibat eksploitasi yang berlebih. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu 1. Angin, 2. Air, dan 3. Sinar matahari. Manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari adalah satunya manfaat angin bagi kita. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Kedua, pengairan pertanian. Yang ketiga, penggerak kapal layar. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima, sebagai ventilasi. Dan yang keenam, pengering pakaian. Adalah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Yang ketiga, manfaat sinar matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Matahari dapat menjadi sumber energi yang ramah lingkungan dan aman untuk menjadi sumber energi alternatif. Akibat eksploitasi yang berlebihan adalah kerusakan lingkungan yang luas. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui salah satunya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Manfaat minyak bumi bagi kehidupan kita adalah pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan pemanasan global. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Nah, kelompok apa lagi yang mau tampil? Ya, silakan kelompok 3. Kita diskusi kelompoknya ya. Didengarkan. Baik teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah kami diskusikan bersama. Mengenai soal pertama, jelaskan apa saja jenis-jenis bahan tambang. Jawabannya adalah 1. Batu bara. Penjelasan batu bara adalah batu bara banyak mengandung unsur-unsur organik. Proses terbentuknya batu bara bermula dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Nomor bahan tambang kedua, minyak dan gas bumi. Minyak penjelasannya adalah minyak dan gas bumi terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Soal kedua, jelaskan menurut analisis Anda manfaat pertambangan. Menurut analisis kelompok kami, pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia.
Contohnya adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, dan sumber daya tambang. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Ya, terima kasih. Sekarang yang terakhir adalah kelompok keempat. Nah, silakan ditampilkan di depan kelas. Dan kepada teman lain silakan diperhatikan dengan baik dan seksama. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 4 yang mengenai 1. Jelaskan bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian atau tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mengaruhi hajat hidup masyarakat. Contoh bahan galian golongan C yaitu batu, pasir, dan batu kapur. 2. Jelaskan fungsi kawasan hutan Indonesia. Fungsi kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. 3. Jelaskan perbedaan cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya dapat terjadi secara alami. Sedangkan suaka marga satwa merupakan kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Sedangkan untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Sekian yang terima kasih. Nah, baik, dengarkan semuanya. Ya, dari beberapa kelompok yang sudah tampil, tentu anak-anak kami sudah tahu apa saja yang mereka presentasikan. Dan mudah-mudahan anak-anak kami apa yang lebih kelompok sampaikan itu bisa anak-anak kami pahami dengan baik. Nah, dari penampilan yang keempat kelompok ini, ya semuanya pada bagus semua dan menarik. Kenapa? Pada saat mengerjakan diskusi kelompok itu, ya semuanya kompak dan juga di depan kelas ini cara presentasinya bagus. Nah, tepuk tangan dulu buat. Nah, baik, tadi tugasnya itu perkelompokan, sekarang dikumpulkan satu berkelompok. Dikumpulkan. Nah, kalau apa yang lainnya? Susah juga ya, tempat tiga ini. Nah, baik anak-anak kami, mulai dari tadi dari kelompok pertama hingga keempat, di situ ada menyebut tentang apa itu sumber daya alam. Kemudian sumber daya yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian juga ada tadi di kelompok itu menyampaikan tentang kemanfaatan daripada barang tambang, ya kan? Nah, jadi anak-anak kami dalam mengerjakan diskusi kelompok ini harus tetap semangat dan kompak. Ya, buktinya tadi anak-anak kami itu bisa menyelesaikan daripada tugas kelompoknya masing-masing sampai anak-anak kami itu bisa mempresentasikannya di depan kelas. Jadi untuk itu anak-anak kami, kalau misalnya masih ada yang kurang dipahami dari tugas kelompok tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-temanmu, maka ibu memberikan kesempatan buat anak-anak kami untuk bertanya. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang belum dipahami. Silakan ditanyakan, nanti kita jawab secara bersama. Nah, ada yang mau bertanya? Ada? Sudah paham semua? Nah, berarti tidak ada yang bertanya? Nah, berarti sudah jelas semua ya? Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian tadi, berarti sudah paham semuanya. Nah,
Untuk itu, kalau memang sudah paham semua, nggak ada yang mau bertanya, maka kita coba kerjakan soal ini. Dikerjakan secara pribadi ya. Silakan. Agak lama ini dikerjakan karena masih udah mau tidur. Udah ya? Nah, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis namanya. Nah, bagaimana soalnya sulit? Siapa namanya? Marta. Bagaimana Bria? Sulit soalnya? Dipahami soalnya ya? Iya. Dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembar soal. Air dan Bagaimana? Bu. Sudah semua? Sudah semua di bawah itu sudah? Oh, udah. Dari di sini udah? Nah, namanya Ronaldo ya? Udah siap? Nah, baik. Terima kasih. Nah baik, pada hari ini ya tentunya kita sudah belajar tentang potensi sumber daya alam. Nah, anak-anak kami pastinya sudah mengerti apa itu sumber daya alam. Apa itu potensi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu siapa? Ya, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Dan serta dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, apalagi tadi yang sudah kita pelajari tentang apa lagi tadi? Iya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja tadi contohnya? Tanah, air, Iya, betul sekali. Tanah dan hutan serta air. Ada sumber daya alam, ada sumber daya produksi, ada hutan limbah, ada sumber daya alam tambah. Dan bagaimana kita memanfaatkan serta bagaimana cara kita untuk melestarikan. Nah, itu poin-poin penting yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Nah, untuk itu anak-anak kami, ya di sini ada berupa silakan dicek saja nanti ya. Udah ya. Nah, perhatikan di lembaran itu di situ ada tertulis refleksi jawaban ya atau tidak. Nah, silakan anak-anak kami jawab dan
Ya sampai dulu. Nah, semua pandangannya di depan. Ya. Nah, baik, hari ini kita sudah mempelajari daripada potensi sumber daya alam. Untuk anak-anak kami sudah tahu ya apa saja yang sudah kita belajar dari materi potensi sumber daya alam. Berikutnya anak-anak kami bila ditanya pasti bisa menjawab. Ya ya.